Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 495 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. Demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Isi hamu marhua supaya dahon ari-arina nanggo sa astaga jangna anggo tungsian pakol sohon nirohana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik semuanya. Dunia diciptakan Tuhan juga sungguh amat baik. Adam dan Hawa hidup penuh sukacita, hidup kebahagiaan di dalam Taman Eden. Tetapi ketika Adam dan Hawa lebih mendengarkan bujukan iblis, sehingga mereka melupakan perintah Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Akibat dosa manusia, maka dunia itu juga menjadi kena kutukan Tuhan. Kehidupan manusia semakin berat, semakin sulit, karena bumi menumbuhkan onak duri. Problema persoalan kehidupan semakin terjadi. Rasa takut manusia untuk bertemu dengan Tuhan, rasa takut manusia akan kesalahannya yang dikejar-kejar bayangan kesalahan menjadikan manusia tidak lagi bebas. Ketika mereka dikejar bayangan kesalahan, mereka juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin jauh daripada kehendak Tuhan. Dosa semakin beranak pinak. Kemampuan untuk bersyukur, bersukacita semakin hilang daripada hidup manusia. Karena apa? Ketakutan, kekhawatiran semakin banyak menghampiri hidup manusia. Manusia dengan segala kelemahannya khawatir akan kehidupannya sendiri, khawatir akan masa depannya sendiri. Walaupun dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, pengetahuannya tidak lengkap. Walaupun dia sudah memiliki harta, perasaan cukup itu masih tetap kurang. Oleh karena itu, hidup manusia selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran. Beban kehidupan itu semakin bertambah, bukan hanya karena beban saat ini, tetapi memikirkan masa depan juga yang belum tentu pasti. Manusia semakin terbeban, semakin tidak mampu untuk bersyukur. Rasa kekhawatiran akan hidup menjadikan manusia sering melupakan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran, dikatakan di situ supaya mereka di dalam kehidupannya senantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan.
Manusia itu tidak mengandalkan kekuatannya. Manusia itu jangan hidup di bawah tekanan kekhawatirannya. Tetapi dia harus hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang menambahkan kehidupan, yang menambahkan hari-hari kehidupannya karena kekhawatiran, tidak ada. Yesus memberikan contoh supaya setiap orang percaya belajar daripada pertolongan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Yang dikatakan itu dengan contoh burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai tetapi dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang sebentar dia tumbuh, dia berbunga, sebentar lagi layu, yang tidak menanam, yang tidak memintal, tetapi dikatakan di situ lebih indah daripada Salomo pada masa kejayaan Salomo. Yesus mengatakan, Yesus mengembalikan, Yesus menghardik rasa kemanusiaan kita, murid-murid dan juga orang-orang banyak yang pada saat itu, dan juga kita saat ini, supaya mereka percaya, tahu bahwa Tuhan lebih menyayangi manusia daripada ciptaan lain. Yesus menyadarkan kita pada saat ini supaya kita senantiasa percaya kepada Tuhan sebagai orang percaya bahwa Tuhan lebih menyayangi kita daripada ciptaan lain. Dan itu sebabnya dia datang berkorban ke dunia ini melalui penderitaannya, kematiannya di kayu salib, supaya kita kembali kepada rencana Allah semula menciptakan manusia, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa bergantung dan berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Kita diajak supaya kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan, biarlah kesulitan hari ini cukup untuk hari ini. Biarkan besok dengan kesulitan sendiri. Karena apa? Besok kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita semakin dibebani. Kalau istilah anak-anak muda sekarang, kita harus mampu move on dari segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Tetapi kita kembali bergerak ke arah kehendak Kristus yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Rasa kekhawatiran kita bisa banyak. Kita khawatir menghadapi hari esok. Karena apa? Anak-anak akan kuliah. Anak-anak akan sekolah. Biaya butuh pendidikan yang lebih besar. Anak-anak akan menikah. Butuh biaya yang mungkin banyak. Kita khawatir juga akan kesehatan kita di tengah pandemi COVID ini. Tetapi dikatakan kepada kita, ketika kita hanya khawatir, maka itu tidak akan memberikan dampak yang baik pada kita, tapi semakin membebani kita. Tetapi kita diajak supaya kita senantiasa datang kepada Tuhan. Dikatakan di situ, kalau burung dipelihara Tuhan, bunga dijagai Tuhan, apakah tidak terlebih lagi kamu? Tuhan lebih. Tuhan datang untuk menolong kita. Tuhan datang untuk menebus kita. Dia begitu menyayangi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh syukur, dikatakan, tetaplah percaya kepada bimbingan pertolongan Tuhan. Serahkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kita 31 Agustus, diberikan Tuhan masih kehidupan, bulan ini akan berakhir
dalam hari ini. Tapi ingatlah, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan itu yang memampukan kita untuk dapat bersukacita, untuk dapat mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan. Apapun yang kita hadapi bersama Tuhan, kita akan mampu untuk menghadapinya. Karena kita sudah ditebus Tuhan. Kita menjadi pemenang, bukan pecundang. Kita akan mampu menghadapi segala persoalan, segala kemelut kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita yang tidak lengkap, yang tidak sempurna. Tetapi dengan iman percaya kita, kita mengatakan, bersama Tuhan, aku mampu melihat tangan Tuhan dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam persoalan kehidupanku. Dan bersama Roh Kudus kita akan menghadapi, menjalani itu dengan penuh syukur. Bersyukurlah Anda, saya, kita semua adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan. Orang-orang yang telah disediakan Tuhan segala keperluan hidup kita, asalkan kita bekerja bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, jika hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami dalam menjalani problema kehidupan kami tidak hanya larut dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak dapat menolong kami, tetapi biarkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, seberat apapun yang terjadi dalam persoalan hidup kami, sebagai berat apapun sakit penyakit kami hadapi, tetapi itu semuanya kami akan lalui karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan senantiasa bersukacita, meletakkan hidup dan kehidupan kami, pengharapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Horas, selamat beraktivitas, tetaplah percaya kepada pertolongan dan tuntunan tangan Tuhan. Horas.